Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania dari kelas 11 EDK 1 akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan ini biasa disebut sebagai saluran transmisi gelombang, bisa berupa fisik ataupun non-fisik. Kalau fisik itu sepasang kawat konduktor dan kabel koaksial, kalau non-fisik itu gelombang radio atau sinar laser. Sifat gelombang. Kalau di daerah long wave, gelombang bumi itu redamannya sedikit. Kalau gelombang angkasa, redamannya sangat kuat dan pantulannya tidak ada. Jadi, jenis gelombang yang dipakai adalah gelombang bumi. Yang kedua, di daerah medium wave. Kalau gelombang bumi itu redamannya kuat dan jangkauannya sejauh 300 km. Kalau gelombang angkasa itu redamannya kuat dan pantulannya sangat kuat. Jadi, jenis gelombang yang dipakai adalah gelombang bumi dan gelombang angkasa. Yang ketiga, di daerah shortwave. Gelombang bumi itu redamannya sangat kuat dan jangkauannya 100 km. Kalau gelombang angkasa, redamannya sedikit dan pantulannya kuat. Jadi, jenis gelombang yang dipakai itu gelombang angkasa. Yang ketiga, di daerah VHF atau Very High Frequency dan UHF atau Ultra High Frequency, redamannya itu seluruhnya jangkauannya 100 km. Dan gelombang angkasa itu redamannya sangat sedikit dan pantulannya kadang-kadang. Jadi yang dipakai adalah gelombang angkasa. Hubungan antara propagasi dan frekuensi. Kalau frekuensinya di bawah 500 kHz, propagasi umumnya gelombang permukaan. Kalau frekuensinya 500 kHz sampai dengan 1,5 MHz, gelombang propagasi umumnya itu gelombang permukaan untuk jarak pendek dan gelombang ionosefrik untuk jarak yang lebih panjang. Kalau frekuensinya 1,5 MHz sampai 30 MHz, propagasi umumnya itu gelombang ionosefrik. Kalau frekuensinya lebih dari 30 MHz, propagasinya umumnya itu gelombang ruang dalam arah segaris pandang. Ini ada beberapa media propagasi gelombang. Yang pertama, propagasi gelombang ground atau ground wave propagation. Gelombang tanah adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi. Karakteristiknya itu yang pertama, frekuensinya di bawah 2 MHz, muka gelombang yang melambat dikarenakan arus elektromagnetik, diinduksikan ke bumi atau miring ke bawah, dan mengalami difraksi dan penyebaran dari atmosfer. Nah, ini adalah ilustrasi dari propagasi ground wave. Nah, yang selanjutnya ada propagasi gelombang langit atau sky wave propagation. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut gelombang ionosfer atau disebut juga gelombang langit. Biasa digunakan untuk aplikasi radio amatir. Karakteristiknya yang pertama, frekuensinya 2-30 MHz. Transmisi sinyal dibiaskan oleh ionosfer dibantulkan ke bumi. Dan yang ketiga, pantulan mengakibatkan sinyal diambil ribuan kilometer dari transmisi. Nah, ini adalah proses terjadinya skywave propagation. Yang pertama, sinyal dipantulkan dari lapisan terionisasi pada atmosfer bumi. Yang kedua, sinyal berjalan melewati beberapa hop memantul antara ionosfer dan permukaan bumi. Dan selanjutnya, efek pemantulan diakibatkan oleh reflection. Nah, ini juga ada ilustrasi dari propagasi skywave. Nah, yang terakhir ada line of sight. Line of sight ini disebut juga propagasi dengan gelombang langsung, karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Karakteristiknya itu frekuensinya di bawah 30 MHz, di mana gelombang ground dan udara tidak beroperasi, dan tidak ada pembiasan dari ionosfer. Nah, ini adalah ilustrasi dari propagasi line of sight. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.